Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa sayyidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Namirah yang dimuliakan Allah. Saya masih ingat betul di bulan yang lalu kita membahas tentang al-jihad, perjuangan. Ini bab perlu kita dudukkan secara proporsional. Karena banyak orang memahami jihad itu perang, megang senjata, megang bedil. Dan kalau kita mengartikan jihad dengan pengertian seperti itu, sepertinya kita tidak ada peluang untuk melaksanakan syariat sepanjang kehidupan kita ini. Perintah jihad itu bukan hanya kita turun ke lapangan memerangi musuh-musuh agama, kemudian kita berdarah-darah. Tidak hanya seperti itu, tetapi jihad adalah badlul wus'i wat taqah. Semua potensi dan kekuatan, apakah itu kekuatan harta kita, ilmu kita, tenaga kita, kita persembahkan untuk agama ini. Itulah namanya jihad. Dari situ para ulama kemudian membagi makna jihad itu dengan 5 macam bentuk jihad. Alhamdulillah, di bulan yang lalu kita sudah membahas baru 2 poin. Tinggal 3 poin yang belum kita kaji dan insyaallah pagi ini kita tuntaskan. Yang pertama, jihadun nafas. Ini panjang lebar, sudah saya kaji dan kita dalami bersama bagaimana kita mengendalikan nafsu kita, hawa nafsu kita, syahwat kita, di mana masing-masing kita, setiap manusia ini memiliki itu semua. Allah ketika menyuruh kita jihadun nafas, bukan ingin menghilangkan nafsu kita, memberangus, mematikan nafsu kita, tidak. Karena kita manusia diturunkan ke dunia ini untuk mengelola dunia. Sampai memang dipilih oleh Allah sebagai makhluk yang sangat mulia dan diberi amanah oleh Allah untuk ngurus dunia. Turun ke dunia
mengendalikan dunia dan memakmurkan dunia. Makanya oleh Allah diberi hawa nafsu. Tapi jamaah sekalian, jangan sampai kemudian nafsu ini menjadi liar. Akhirnya kita terlena dengan kehidupan dunia. Silahkan jamaah sekalian, nafsu yang sudah Allah berikan kepada kita, panjang lebar sudah atau sampai lihat di YouTube pada bulan yang lalu yang sudah saya kaji detail masalah ini. Nafsu berbicara, nafsu memandang, melihat, nafsu mendengar, nafsu menghayal, nafsu makan, nafsu perut, nafsu juga di bawah perut. Ini semua fitrah dan sunnatullah, sudah merupakan ketetapan Allah diberikan kepada kita semua. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu berbicara, silakan berbicara. Tinggal sampean bisa tidak mengendalikan pembicaraan kita ini sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan memandang, melihat ini alam untuk kita renungi, Pak. Melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah letak perjuangan kita mengendalikan nafsu ini. Silakan makan apa yang bisa kita makan. Nikmati karunia Allah. Kulu washrabu. Tapi ingat, pengendalian nafsunya apa? Wala tusrifu. Jangan melampaui batas. Pengendalian nafsu ketika makan apa? Jaga halalan thayyibah. Ya, itu saja yang kita mainkan, Pak. Bahkan buat kita orang-orang beriman tidak hanya itu. Ada tambahan lagi teguran dari Allah untuk mengendalikan nafsu ini. Washkuru lillah. Pandailah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita berupa makan dan minum ini. Terus ada tambahan lagi dari Allah. Wattaqullah. Masya Allah. Dari apa yang kita makan, apa yang kita minum, ada kehati-hatian tidak untuk makan yang halal, yang haram dan syubhat. Yang kita makan hanya halalan dan baik bagi kita. Terus kita pandai mensyukurinya. Dari semua itu kemudian kita semakin bersemangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian yang kita namakan dengan jihadun nafas. Dan begitu seterusnya, Pak. Cara komunikasi kita, dengan siapa saya berbicara, kepada siapa saya berbicara, di momentum apa saya berbicara. Tidak baik atau tidak pembicaraan saya ketika saya berbicara dengan redaksi seperti ini. Bagaimana kalau saya berbicara dengan orang yang lebih tua, lebih senior dari saya, yang lebih junior dari saya. Momennya tepat atau tidak. Ini nafsu, Pak, yang bisa mengendalikan semua itu. Saya belum masuk, Pak, nafsu menghayal pada waktu itu. Manusia punya daya khayal yang terkadang banyak. Khayalan kita itu liar kemana-mana. Tapi kita berharap, Pak, renungan kita, khayalan kita penuh dengan perenungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Laayatin liulil albab, dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Laayatin liqaumi yuqinun. Ya, mampu kita merenungi kebesaran Allah sehingga muncul keyakinan dalam hati kita bahwa Allah segala-galanya dalam hidup ini, dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Ini jihadun nafas. Silakan nanti sampean lihat di kajian saya di bulan yang lalu. Kemudian berikutnya yang kedua adalah jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Dan setan ini ma'asyal muslimin 24 jam, Pak, mengintai kita. Mencari celah untuk masuk mewarnai kehidupan kita. Walaupun kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Inna kaidasyaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah pada hakikatnya jamaah sekalian. Insyaallah macam sampean pada pagi hari ini sudah salat subuh tepat waktu,
di rumah Allah lagi Pak, berjamaah seperti ini, insya Allah setan tidak akan mampu menggoda kita. Setan tidak akan bisa mewarnai kehidupan kita. Ya, sampai dalam kondisi berwudu, banyak zikir kepada Allah, remuk setan itu ma'asyal muslimin. Sangat lemah kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia masih menunggu Pak di luar masjid sana, mencari celah di mana lemahnya kita. Dia tidak pernah putus asa. Fabima aghwaytani, sebagaimana engkau telah mengkerdilkan aku ya Allah, la'aqudanna an siratakal mustaqim. Izinkan saya ini untuk mengelabui manusia, menduduki manusia an siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Kami nanti akan mendatangi mereka manusia ini dari depan, dari belakang, wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari kanan dari kiri, sampai banyak dari manusia ini tidak mensyukuri lagi nikmat yang telah Engkau berikan pada mereka. Di ayat yang lain, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang penuh dengan ketulusan. Nah, ikhwatal iman, mainkan ini Pak, salah satu cara efektif Allah mengingatkan pada kita supaya kita tidak terjebak dengan godaan syaitan itu, pandai-pandailah mensyukuri nikmatnya Allah. Pandai-pandailah kita ini Pak menata hati bahwa apa yang kita perbuat ini hanya mencari ridhonya Allah. Al-ikhlas Pak dalam segala hal. Kaitkan semua apa yang kita perbuat, sebagaimana saya katakan kemarin, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah Pak. Lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat yang saya lakukan ini, kemudian ibadah pengorbanan yang saya persembahkan ini, hidup dan matiku ini, semuanya saya persembahkan hanya untuk siapa? Untuk Allah. Ini perjuangan Pak. Perjuangan. Saya memahami betul gerakan hati ini, dan ikhlas ini ma'asyar muslimin, mainan hati Pak. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana keikhlasan seseorang. Hatta malaikat pun tidak tahu apakah manusia itu ikhlas atau tidak. Malaikat hanya mencatat secara zahir saja Pak. Secara tampilan kita kasat mata saja dicatat oleh malaikat. Macam saya Pak dari Surabaya, dicatat oleh malaikat. Berangkat dari rumah jam 3 dini hari, setiap roda yang berputar satu pahala diberikan oleh Allah. Roda berikutnya terhapus dosa kita. Detail Pak malaikat mencatat. Tapi nanti diterima atau tidak, yang bisa menjawab masing-masing hati kita, termasuk masing-masing hati saya secara pribadi. Saya datang ke sini untuk apa? Itu yang bisa melihat Pak Allah Subhanahu wa taala. Nah, mainkan Pak keikhlasan kita kalau kita pingin terbebas dari godaan syaitan yang terkutuk ini. Nah, yang repot kalau ada syaitan macam yang kedua kata Nabi. Allah juga menguatkan masalah ini. Wa kadzalika ja'alnakum likulli nabiyyin adu. Ya. Begitulah Allah menjadikan setiap nabi itu dan kita manusia ini Pak ada musuh nyata buat kita Pak. Ada syaitan dari kelompok jin, sudah kita bahas tadi itu. Nah, yang repot Pak yang kedua, syaitan dari kelompok apa? Manusia. Maksudnya apa? Ada Pak di sekitar kita, mungkin sahabat kita, mungkin juga istri atau suami ibu, mungkin anak-anak kita juga, mungkin juga orang tua kita yang akan mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, tentu nanti menghadapi mereka Pak, jangan kemudian kita mengatakan nauzubillahi minasyaitonirrajim, itu ditujukan kepada saudara kita, ya, kepada istri kita, pada anak kita. Tidak, ma'asyar muslim. Ayo kita Pak munculkan kesadaran bersama-sama, inilah bentuk perjuangan kita, jihad kita untuk meluruskan mereka-mereka seperti itu. Nah saudara, maka poin yang ketiga, bismillah, kita akan masuk Pak jihad yang ketiga, namanya jihadul fasiqin. Jihad melawan orang-orang fasik. Siapa fasik ini Pak? Al-fisq. Al-fisq ini orangnya namanya fasiqun. Ya, perbuatannya namanya fasik atau fisk, kefasikan, yaitu melanggar aturan Allah, melampaui aturan Allah.
orang fasik itu Pak keluar dari ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minnana, dari kelompok kita Pak, minal muslimin, bahkan minal mu'minin. Sebagaimana saya katakan tadi, kita ini bukan malaikat Bapak, kita ini manusia. Ya, setinggi-tingginya iman kita tetap kita manusia dan pasti terjebak dengan yang namanya kesalahan. Di saat seorang muslim, di saat seorang mukmin berbuat kesalahan seperti itu, di saat itulah dikatakan orang ini sedang fasik. Mungkin Bapak, hasbunallah wa ni'mal wakil, kefasikan itu menimpa pada diri kita sendiri. Mungkin juga kefasikan itu menimpa kepada pasangan kita, pada istri, pada suami ibu. Mungkin juga kefasikan itu menimpa kepada anak-anak kita, Pak. Mungkin juga kefasikan itu menimpa kepada orang tua kita, pada mertua kita, kakak adik kita, tetangga kanan kiri kita, di antara kita semua pasti terjebak, jamaah sekalian. Mungkin juga Pak kefasikan terjadi pada guru kita. Karena bukan malaikat kita ini Pak. Kita juga bukan nabi. Justru maksumnya kita ini, terjaganya kita ini, manakala masing-masing di antara kita ma'asyarul muslimin saling mengingatkan Pak satu sama lain. Nah, jihadul fasiqin, jihad melawan orang fasik ini ma'asyarul muslimin, dikatakan oleh para ulama, yakunu bil yad. Harus kita tunjukkan Pak dengan tangan kita, melerai dengan tangan kita. Ya, ini terutama kita Pak kalau punya kemampuan dan tidak ada ekses jamaah sekalian, tidak ada dampak yang negatif. Wa yakunu bil lisan. Ayo jihad ini Pak dengan lisan kita. Terakhir wa yakunu bil qalb. Tunjukkan kita tidak suka dengan perbuatan itu di hati kita ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi, Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat di antara kalian dari saudaramu itu berbuat kemungkaran, kefasikan, jemaah sekalian, kita tidak boleh diam Pak. Falyughayyirhu biar dia cegahlah dengan tangannya. Ini biasanya kita Pak bisa berbuat pada anak kita ya. Atasan kepada bawahan, aparat Pak, bisa dengan powernya, dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau kemudian tidak mampu mencegah kefasikan dan kemungkaran terjadi di antara kita sesama mukmin ini, falyughayyirhu bilisani. Maka cegahlah dengan apa? Dengan lisannya Pak. Artinya nasihati dia, arahkan dia, selamatkan dia dengan bahasa yang menyentuh bagi orang ini jamaah sekalian. Jangan didiamkan Pak. Tak mampu pula tangan, tidak mampu power, tidak mampu lisan juga tidak bisa berbicara karena mungkin tidak enak atau bagaimana, fabiqalbih, dengan hati. Tunjukkan kita tidak suka dengan perbuatan itu, benci dengan perbuatannya Pak, bukan pada orangnya ma'asyarul muslimin. Itu pun kita diminta untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga dikatakan sama Nabi, wa dzalika adhaful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mengingatkan saja Pak ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 71. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal mu'minuna wal mu'minat. Masya Allah. Wal mu'minuna wal mu'minat. Ini mukmin laki-laki atau mukmin perempuan satu sama lain Pak. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian pada sebagiannya ini harus saling menjadi perwaliannya Pak. Tahu wali ma'asyarul muslimin? Wali ini macam saya ini Pak, wali. Ya, walinya anak-anak ya. Wali murid. Ya Pak, wali apa wali Pak? Artinya saya yang memiliki anak saya Pak. Saya sebagai wali murid, orang tuanya anak-anak, saya punya kewajiban kan untuk meluruskan anak saya.
membimbing anak saya, mengawal anak saya, ya, mendidik dan mentarbiah anak-anak saya, menyekolahkan mereka. Masya Allah. Kalau sakit Pak, kita juga nggak bisa tidur, ma'asyal muslimin. Kita bawa ke dokter, kita rawat, ya, kita kasih makan dia, kita antar dia sekolah, Masya Allah, dengan penuh ketulusan. Nah, sebenarnya karakter orang beriman, Pak, satu sama lain, ya, kita punya sikap seperti itu, saudara sekalian. Sampai dikatakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim." Masya Allah. Kamatsalul jasadil wahid. Perumpamaan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, ya, dalam cinta mencintainya, Pak, dalam kelembutannya, dalam kasih sayangnya, itu seharusnya sama seperti satu tubuh, jamaah sekalian. Kita merasa tidak, Pak, ya, dengan saudara kita ini satu tubuh, ma'asyar muslimin. Tahu satu tubuh, Pak. Tubuh ini satu tubuh, Pak. Idza ishtaka minhu udwan, di sebagian tubuh itu, Pak, ada yang sakit. Umpamanya sakitnya, Pak, di belikat, Pak. Sakit, Pak. Sakitnya di sini, Pak. Ngilunya di sini, Pak. Kramnya di sini, Pak. Tapi tada'a sa'ilul jasadi bis-sahri wal humma. Maka seluruh anggota tubuhnya, Pak, semuanya tidak bisa tidur, Pak. Merasa sakit yang sama. Demam dan nggak bisa tidur semua, Pak. Padahal sakitnya di sini, Pak, tapi panasnya secara keseluruhan, ma'asyal muslimin. Nah, kita orang beriman juga begitu, Pak. Ketika ngelihat saudara kita berbuat maksiat, tidak boleh kita diam, Pak. Tadi dikatakan sama Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah menyampaikan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Cegah loh itu. Tahan. Jangan dibiarkan saudara kita berbuat maksiat. Cegah dengan tanganmu, dengan powermu itu. Tidak mampu dengan lisanmu, nasihati dia. Begitu bahasa Rasul kepada kita, ma'asyar muslimin. Nah, saudara sekalian, jihad bil lisan, jihad dengan lisan ini, ya, ayo Pak, ini saya pikir sepanjang kehidupan pula. Karena maksiat saat ini, Pak, peluang-peluang kefasikan yang dilaksanakan oleh saudara kita sudah terlalu banyak, model dan ragamnya, Pak. Jangan sampai amar ma'ruf nahi mungkar ini, ma'asyar muslimin, sebagai karakter kita orang beriman satu sama lain, ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, saling satu sama lain saling menyuruh kepada kebaikan dan mencegah terhadap kemungkaran ini hanya dibebankan kepada ustadz saja, Pak. Dibebankan kepada para kiai saja. Dibebankan kepada da'i dan mubaligh saja. Sementara setiap saat kemungkaran di depan mata, kemudian sampean diam, dosa loh, Pak. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya proyek amar ma'ruf nahi mungkar ini proyek sepanjang kehidupan kita. Ini jihad, Pak, bagi kita, Pak. Jihad dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar untuk menyelamatkan saudara kita. Nah, saudara, kalau boleh saya setback jamaah sekalian kembali ke belakang, ya. Saya masih ingat betul beberapa tahun tuh, beberapa bulan yang lalu di majlis ini pula ketika sampai pada bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Supaya amar ma'ruf nahi mungkar ini tepat sasaran, Pak. Efektif. Ya. Dan ini merupakan jihad bagi kita. Perhatikan 4 hal. Karena sekarang begini, ada orang, Pak, ingin menyampaikan kebenaran pada saudaranya, tapi yang muncul justru kemungkaran. Karena salah faham terhadap al-haq, kebenaran yang kita sampaikan pada mereka. Betapa banyak sampai perhatikan juga di lapangan, Pak, ingin mengingkari sebuah kemungkaran, nahi anil mungkar, tapi justru memunculkan, Pak, kemungkaran yang lebih dahsyat lagi.
Kenapa ma'asyar muslimin? Karena adab-adabnya Pak, etika-etikanya tidak kita laksanakan. Para ulama mengatakan minimal ada 4 hal yang harus antum perhatikan. Yang pertama, al-ilmu. Ada ilmunya Pak. Baik ilmu itu tekstual, dalilnya, qaulullah, qaulur rasul, qaulus salafus saleh, qaulul ulama, antum jenengan harus paham ini Pak. Ya, harus ada ilmunya Pak. Menyuruh orang untuk salat tapi sampai tidak tahu ilmunya salat, tidak nyambung juga jamaah sekalian. Ya, menyuruh orang untuk kemudian membaca Al-Qur'an sementara sampai tidak tahu bagaimana cara membaca Al-Qur'an, rada nggak nyambung Pak. Semua ada ilmunya. Jadi ini ustadku, wah repot ini Pak. Jadi kiaiku, ya tidak apa-apa. Tapi antum juga berangkat dari sebuah pemahaman ilmu yang faham jamaah sekalian. Sebab apa yang dikatakan oleh ustadz dan para kiai itu dan para guru kita ini, insya Allah berdalil semua Pak. Dan sampean catat Pak. Sehingga nanti ketika sampean ditanya sama orang, apa dalilnya, nyambung Pak. Ya, nyambung jamaah sekalian. Baik ilmu atau ilmu kontekstual, ilmu lapang, ilmu pengalaman kita Pak. Usahakan ya akhi ketika antum beramar ma'ruf nahi mungkar, jihad dengan orang-orang yang fasik Pak, fahami. Umpamanya sekarang sekalian ya jemaah, ada orang fasik Pak. Mohon maaf. Ya Allah, ini yang paling banyak Pak yang kita rasakan. Tapi tidak apa-apa, saya pertegas lagi di sini. Ini sekarang kan yang namanya riba Pak. Tahu riba Pak? Ya. Bunga dari pinjaman yang sampean pinjam atau dari uang yang sampean pinjamkan sama orang dan sampean berharap ada tambahan nanti dan menyengaja itu sampean cari, itu kan riba Pak. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan kepada kalian yang namanya jual beli, tapi haram yang namanya riba itu. Sudah jelas Pak. Riba itu Pak sejak dulu, sejak Nabi Adam sampai akhir zaman ya haram-haram. Jangan dicari celahnya Pak, jamaah sekalian. Ini kan sekarang di mana-mana Pak. Kalau sampai masuk ke pasar-pasar tradisional Pak, banyak sekarang pelaku-pelaku riba. Ibu-ibu juga pakai jilbab Pak, tapi megang kitab tuh Pak ya. Ya, megang kitab Pak sama bolpennya. Masuk catat, terima uang 100.000, minjam 1 juta Pak, bayarnya 1.200.000. Tiap hari datang. Ini tampaknya sampean rasakan. Kita tidak boleh mendiamkan ini ma'asyar muslimin. Dan saya juga malam ini, pagi ini akan menyampaikan bab ini. Ini ada ilmunya semua Pak. Apa dalilnya? Sampean harus bisa menjawab Pak. Aduh Ustaz, jangankan yang halal, yang haram saja susah sekarang. Kita ini fastabiqul khairat fil haram, bayangkan Pak. Tidak nyambung Pak. Sampai harus tahu Pak, ketika ingin mengatakan pada umat ini haram hukumnya, apa dalilnya? Bahkan sampai harus tahu Pak, ilmunya dampak perbuatan riba dalam kehidupan kita Pak. Aduh, kalau bicara hadis-hadis Nabi sudah terlalu banyak jamaah sekalian. Sampai Allah mengingatkan kepada kita. Sesungguhnya orang yang penikmat riba itu, baik yang menjalankan riba, yang memanfaatkan riba, yang mendorong kepada riba, apalagi pelaku riba sendiri itu jamaah sekalian. Innama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Sampai lihat orang-orang pelaku riba Pak. Wajahnya itu kayak orang kesurupan semua Pak. Yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Kayak dikendalikan oleh setan Pak. Masuk setan mewarnai dia Pak. Salah sedikit, tidak baik terlambat sedikit, ngamuk Pak. Dimunculkan debit kolektornya Pak. Mau tukaran terus memang jamaah sekalian. Nah, ayat-ayat begini ada ilmunya kan Pak. Ini tekstual Pak. Dampaknya apa? Permusuhan yang ada di antara kita sudah cukup jelas jamaah sekalian. Rusak Pak tatanan kehidupan ini ma'asyarul muslimin. Nah saudara, ini salah satu contoh Pak ya. Contoh dan lain sebagainya. Sampai mengharamkan makanan dan minuman. Ini kan sekarang luar biasa Pak ya.
halal di mana-mana halal Pak. Halal ketika pas diperiksa sama siapa? Sama POM Pak ya, sama majelis ulama Pak. Ketika lapor tapi begitu berjalan kadang-kadang tidak ada kontrol lagi ma'asyarul muslimin. Bagaimana sampai menyampaikan masalah ini? Ini semua ada ilmunya ma'asyarul muslimin. Oke, yang kedua ar-rifqu. Setelah punya ilmunya Pak, tolong sampaikan dengan penuh kelembutan. Kalau bahasa Al-Quran Pak, bil hikmah. Tahu Pak, dengan siapa sampean berbicara ini. Kalau ketemu dengan orang tua, bagaimana bahasa yang ngepas. Kemungkinan itu ada pada orang tua Pak, orang yang lebih senior dari kita, atau mungkin guru kita. Bagaimana cara menyampaikan al-haq ini tanpa membuat dia tersinggung dengan pembicaraan kita. Kalau kita berbicara al-haq ini kita sampaikan pada anak muda Pak, bagaimana bahasa yang pas buat anak muda? Jangan kasar Pak. Sekarang banyak orang Pak, Masya Allah, sedikit-sedikit orang dikafirkan Pak. Sedikit-sedikit orang ini dizindikkan. Termasuk juga sedikit-sedikit orang ini difasikkan Pak. Neraka terus yang diancam jamaah sekalian. Ayat-ayat disampaikan, ayat-ayat menakutkan semua Pak. Di mana ayat-ayat rahmah? Ayat-ayat ampunan Allah SWT. Bagaimana menyadarkan umat ini supaya punya optimisme ke surganya Allah SWT. Dibid'ahkan juga iya Pak. Macam-macam sekarang ini ma'asyarul muslimin. Yang unik Pak, ya, yang menyampaikan ini orang-orang yang baru-baru lulus itu Pak. LC. LC. Ya, tahu LC Pak? Ini sering saya sampaikan Pak di sini Pak, LC. Ya, LC itu singkatan tuh Pak. Langsung ceramah. Ya. Langsung ngomong. Tidak tahu dengan siapa dia berceramah itu. Pas enggak tidak. Ini kan tidak punya ilmu Pak, tidak punya pengalaman Pak. Baru 4 tahun belajar di Madinah, baru 4 tahun belajar di Mekah, di Mesir, seakan-akan sudah menjadi ulama besar. Itu Pak yang dibahas Pak, hanya satu mazhab, satu pendapat saja, pendapat yang enggak dikaji Pak, tapi seakan-akan sudah jadi ulama. LC, Masya Allah. Terus menyalahkan senior-seniornya Pak. Dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan, dineraka-nerakakan, dan lain sebagainya. Tidak tepat sasaran ma'asyarul muslimin. Tidak ada kelembutan. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah rafiq, yuhibur rifqa. Allah itu lembut Pak. Suka kepada kelembutan. Kalau kasar Pak, orang lain lari dari kita. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Ayo Pak, cari rahmatnya Allah Pak, sehingga membuat hati kita jadi lembut pada mereka, pada manusia ini Pak. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Tapi ketika aku menyampaikan nilai-nilai kebaikan kepada orang yang fasik itu dengan cara yang kasar Pak, keras hati, asal ngomong Pak, lam faddu min hawlik, mereka akan lari dari kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayo fa'fu anhum, maafkan orang-orang yang berbuat salah ini Pak. Tidak usah jauh-jauh lah Bapak ya. Kita bicara di rumah kita Pak, betapa banyak kefasikan di tengah-tengah rumah tangga kita. Yang paling jelas Pak, anak kita ya. Ini subuh Pak, subuh. Ini yang hadir banyak orang tua Pak ya. Mana yang muda-muda ini Pak? Ya. Ini kan kefasikan juga Pak. Kadang banyak kita khusyuk, Allahu Akbar subuh Pak. Anak kita masih ngorok Pak. Ngorok Pak. Sampai pulang ke masjid tidur kita juga diam Pak. Ya apa ini? Dosa loh kita ini Pak. Salat sampean, zikir sampean, bacaan Quran sampean, tapi membiarkan kemungkaran yang menjadi tanggung jawab kita Pak. Anak kita tidak bisa salat subuh sebagaimana kita salat subuh seperti ini, tidak akan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Hendaklah masing-masing kalian harus menyuruh kebaikan ini dan cegah kemungkaran ini, tentu dengan bahasa-bahasa yang menyentuh Pak. Saya Pak, saya ini Ustadz Pak, saya Ustadz Pak. Saya juga tadi malam baru datang juga dari Jogja Pak.
Jam 10 saya masuk ke rumah jamaah sekalian. Ini saya sampai sekarang kepikiran, Pak. Ya apa anakku sudah ke masjid, Pak. Kebetulan rumah saya, Pak, di depan masjid, Pak. Sampai sekarang, Pak, sampai detik ini, Pak. Itu setiap subuh saya masih teriak. Anggap namanya Pak A gitu. Fulan A, ayo turun. Ntar lagi mau qamat. Tiap hari, Pak. Karena nggak dengar saya harus naik, Pak. Tunjukkan kelembutan kita, Pak. Saya kalau sampai yang kasar, Pak. Sudah tua, ndablek tuh sampai yang siram air. Kira-kira gimana anak kita, Pak? Yang ada dendam pada kita nih, Pak. Pegang, bangun subuh. Buka selimutnya pelan-pelan, Pak. Kalau perlu dipijit juga, Pak, pundaknya sedikit gitu. Betul. Apalagi anak, Pak, sudah usia 7 tahun. Suruh perintah oleh Allah untuk salat, Pak. Hatta juga salat subuh. 10 tahun, Pak, tidak ada kompromi. Tidak ke masjid, tidak salat. Laki-laki, Pak, kita suruh pukul. Tapi pukul dalam rangka untuk apa? Mengarahkan dia, menunjukkan keseriusan. Ini bab, ini seorang tiang agama, Pak. Darban ghaira mubarrih. Tapi kalau sudah 7 tahun sampean sabar dengan penuh kelembutan, Pak, sampean gendong, sampean suruh ke budak sampean angkat sampai ke kamar mandi, itu akan terekam, Pak, pada anak kita, Pak. Tapi kalau sampean kasar, abimu ini kurang apa? Apalagi saya ini, Pak. Apa tidak malu? Abimu ini ustadz. Loh, yang nyuri abi ustadz sopo, kata saya, Pak. Cuma tidak ngomong saja jamaah sekalian. Sentuh, Pak, perasaannya. Pakailah bahasa-bahasa yang menyentuh buat anak kita jamaah sekalian. Ud'u ila sabili rabbika apa? Bil hikmah, Pak. Wal mau'izatil hasanah. Andai kata harus terjadi debat, Pak, di antara kita dalam menegakkan meluruskan kefasikan ini, Pak, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau tidak billati hiya ahsan, Pak, tidak perlu berdebat sampean. Berdebatlah dengan cara yang baik, Pak. Yang kira-kira dengan debat ini ada solusi, Pak. Kalau debat tidak ada solusi, mending tidak usah debat, Pak. Sampean doakan saja pada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kelembutan kita, rangkul umat ini, ma'asyarul muslimin, Pak. Saya karena pernah cerita, Pak, bagaimana sahabat yang pipis di masjid. Kenapa sama Nabi tidak dibentak, Pak? Sahabat-sahabat semua bentak. Shh, kata Nabi, diam semua, diam semua. Jangan teriak. Kalau dia kaget nanti dia pipisnya kemana-mana, kata Nabi. Hulluhu, biarkan dia sampai tuntas pipisnya. Memang pada waktu itu, Pak, masjid tidak seperti sekarang ya. Masjid itu, Pak, masih di apa namanya? Di padang pasir, Pak. Tidak ada karpet begini, Pak. Selesaikan nanti ambil air, tuangkan air. Nanti kencingnya ikut ke bawah semua gitu. Setelah itu kita panggil pelan-pelan. Inilah, Pak, rahmatnya Rasulullah. Lembutnya Rasulullah, Pak. Enggak kasar, Pak. Sini kau sini. Tuh lihat sahabat-sahabatmu melihat semua sama kau gitu. Kau tahu apa ini, kata. Ya enggak tahu. Aku lihat orang ngumpul, aku juga ngumpul. Aku tidak kuat tadi pipis sebentar, kata dia. Ini Baitullah. Ini rumahnya Allah. Kaget, Pak. Loh, kalau gitu aku tadi keliru pipisnya. Iya memang. Ini tidak boleh ada satupun. Jangankan najis, Pak. Buang upil saja, Pak, di masjid itu dilarang sama Nabi, Pak. Sampai gerak-gerakkan kuku ada kotoran begini, Pak. Sampai dilarang sama Nabi. Tapi cara menyampaikannya dengan bahasa-bahasa yang menyentuh jamaah sekalian. Subhanallah. Kata dia, ma ahsana Rasulullah. Alangkah indahnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, saudara, ada ilmunya, ada kelembutan, Pak. Terus berikutnya, Pak, harus adil. Jangan sampai, Pak, kefasikan kecil dianggap kefasikan yang luar biasa, Pak. Kefasikan yang luar biasa dianggap remeh jamaah sekalian. Proporsional, Pak. Proporsional mensikapi orang ini, ma'asyarul muslimin. Apalagi, Pak, kita ini mau beramar ma'ruf nahi mungkar, milih-milih orang, Pak. Kalau yang kemudian orang yang berbuat salah ini orangnya suka memfasilitasi kita, dicari pembenarannya, Pak. Pelan-pelan menasihatinya, Pak. Tapi kalau berbuat kesalahan yang sama orang tidak suka dengan kita dan kita tidak suka dengan orang itu,
waduh dihabisin Pak. Kafir, dosa besar ini. Ini tidak adil Pak. Tidak sesuai dengan kesalahan yang ada. Harus tahu Pak. Ya, dudukkan agama ini secara proporsional. Saatnya kita mengatakan halal ya haram ya haram, tapi juga dengan bahasa-bahasa yang santun pada umat ini. Terakhir sampai dikatakan wassabru, juga harus ada kesabaran. Memang ya akhi, Bapak Ibu, beramar ma'ruf nahi mungkar ini Pak, mengarahkan orang-orang yang sedang fasik Pak, butuh kesabaran memang Pak. Tidak usah jauh-jauh lah Pak, di rumah Pak. Ini anak saya Pak, semua sudah, kalau bahasa Surabaya Pak, sudah ndablek Pak. Sudah tua-tua semua Pak. Sudah dewasa, di atas 20 tahun. Sebenarnya saya tidak punya kewajiban lagi Pak. Sudah, mereka lepas tanggung jawab saya sudah lepas Pak. Mereka sudah balik. Mereka juga sudah sarjana, bahkan rata-rata sudah S2 semuanya ma'asyarul muslimin. Maaf, apakah saya akan mendiamkan Pak? Ya tidak boleh. Saya tetap harus sabar. Sampai apa? Sampai saya mati Pak. Sampai saya dipanggil oleh Allah, akan terus menyampaikan al-haq ini. Ya sudahlah, nafsi. Lu nafsi Pak, ini bahasa akhirat. Bukan bahasa sekarang Pak. Tahu nafsi Pak? Itu nanti di akhirat katanya Pak, sama yang ketika dikumpulkan di padang mahsyar Pak. Ini masing-masing kita Pak, sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berjemur di padang mahsyar. Panas, matahari turunkan 1 mil di atas kepala kita Pak. Keringat bercucuran. Sampai kemudian umat protes Pak. Harus kita datang ke Adam. Ini Adam manusia pertama, kata Adam, nafsi. Aku takut mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akhirnya datang ke Nuh Pak. Kata Nuh, nafsi. Aku juga takut. Berdakwah 950 tahun aku gagal, kata Nuh gitu. Aku khawatir ditanya sama Allah. Nanya ke Ibrahim Pak. Saya juga begitu. Abiku tidak ikut syariatku. Sampai umatku membakar aku punya dosa pada aku takut bertanggungjawabkan kesalahanku pada Allah. Pada Isa juga begitu Pak. Sampai terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tampil di situ ya akhi. Ya. Tapi Nabi tidak mengatakan nafsi Pak. Makanya kalau orang mengatakan nafsi itu Pak, meninggal dunia sebelum ajalnya Pak. Ya, mayat yang berjalan jamaah sekalian. Ya, kalau bahasa saya Pak, mayat yang berjalan Pak, jadi zombie. Orang kalau tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar Pak, nafsi, zombie yang berjalan sebenarnya jamaah sekalian gitu. Nah, kita tidak demikian. Selamatkan saudara kita jamaah sekalian dengan penuh kesabaran. Sampai kapan Pak? Terus sampai kita mati. Urusan nanti dia nerima dengan nasihat kita atau tidak bukan urusan kita. Urusan dia dengan Allah. Yang penting saya sudah menyampaikan dengan penuh kesabaran. Rangkul umat ini ma'asyarul muslimin. Inilah jihad yang ketiga, jihadul fasiqin. Jamaah sekalian, yang ke berapa? Yang keempat adalah jihadul munafiqin. Jihad melawan orang munafik Pak. Ya Allah, mudah-mudahan tidak ada di antara kita Pak ya. Tapi itu pasti ada Pak. Munafik itu tidak hanya ada di zaman Nabi Pak. Sampai hari kiamat munafik ini, orang-orang munafik itu pasti ada di antara kita. Mudah-mudahan ya kalau ada di antara kita Pak, bukan munafik yang keyakinannya, tapi hanya sifatnya saja ada pada kita. Yang kata Nabi, ayatul munafik salas. Tanda-tanda orang munafik itu ada berapa? Ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara Pak, tidak enak kalau tidak berdusta. Tidak hanya berdusta Pak, tapi tidak enak kalau tidak berdusta Pak. Jadi kalau suatu hari tidak berdusta, ada yang kurang itu Pak dalam hidupnya Pak. Tidak nyaman. Kurang sempurna hidup ini kalau tidak membujui orang. Itu karakter sifat orang munafik begitu ma'asyarul muslimin. Terus apalagi wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji selalu mengingkari janjinya Pak. Utang sama orang janji 1 bulan. Bayarnya berapa? 2 bulan Pak. Datang lagi 2 bulan. Berbohong lagi Pak. Aduh sampai yang kurang cepat. Padahal duitnya ada Pak. Senang mengingkari orang Pak. Kalau dalam konteks kita yang ringan Pak. Menghadiri undangan Pak ya. Undangan jam 9.
Ya, ini kan janji kita Pak ya sebenarnya Pak. Dan kita terima dengan insyaallah gitu. Tapi datang nanti jam berapa? Jam 10, jam setengah 11. Senang Pak kalau datang terakhir itu Pak. Biar kelihatan sama orang jamaah sekalian. Memang ada Pak orang-orang kayak gitu Pak. Mau datang terakhir supaya orang nanti melihat dia Pak. Datang. Oh, unik. Ini orang nggak waras Pak. Ada sakitnya Pak. Sakit mental orang kayak gitu jamaah sekalian. Ya. Tapi orang munafik senang Pak. Kalau berjanji, aduh, janji pada istri, janji pada anak, janji pada orang tua, apalagi janji di antara kita. Hati-hati Pak dengan janji. Innal ahda kana mas'ula, janji itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa idza tumina khana, itu karakter yang nomor 3 kata Nabi. Ketika dikasih amanat, khianat dengan amanahnya. Hati-hati ya, amanat banyak Pak ya. Amanat sebagai kepala rumah tangga, khianat pada istri, khianat pada anak, khianat pada orang tua, khianat pada tetangga. Diangkat jadi ketua RT Pak, tapi memanfaatkan. Dari sumbangan sana, sumbangan sini, dikhianati semua jamaah sekalian gitu. Apalagi jadi pejabat Pak ya. Mohon maaf yang di dunia birokrasi Pak ya. Hati-hati, pengkhianatan sekarang ini kadang-kadang dianggap hal yang wajar Pak. Dan dia menyangka dengan begitu akan barokah hidupnya Pak. Dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Oke, hati-hati ma'asyiral muslimin. Ini Pak, ini ketika sampai ngelihat fenomena seperti itu Pak, jihadnya bagaimana? Ya nasihati Pak. Arahkan yang bersangkutan, ingatkan, hati-hati. Tidak boleh berbohong ya. Jujur kenapa sih gitu. Antum mungkin kebohongan antum tidak ketahuan, tapi Allah melihat loh. Setiap omongan yang keluar dari mulut kita ini Pak, sampaikan pada orang itu Pak dengan bahasa yang menyentuh. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak keluar satu lafaz pun dari seorang manusia kecuali malaikat raqib dan atid mencatat semuanya Pak. Jadi ditulis Pak dalam satu kitab nanti menjadi rujukan sampean pada hari kiamat. Kata Allah, "Iqra kitabak." Ketidakjujurannya, Pak, khianatnya. Aduh, semua ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fenomena begini ma'asyiral muslimin akan ada dalam kehidupan kita. Tunjukkan Pak jihad kita untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar pula. Nerima atau tidak urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya akhi, jihadul musyrikin, jihadul kafirin. Jihad melawan orang kafir dan orang musyrik Pak. Alhamdulillah ya, sampean Pak telah dipilih oleh Allah tidak menjadi orang kafir, tidak menjadi orang musyrik ya. Tapi ada saudara kita Pak yang masih belum tertarik Pak, belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya ingin garis bawahi sedikit Pak, orang kafir itu ada 2 macam. Dalam tinjauan fikih itu Pak, ada kafir harbi, kafir yang memang nantang perang dengan kita Pak. Ini kayak saudara kita di Palestina melawan orang-orang siapa? Zionis Israel Pak, yang telah mengambil tanah mereka. Lawan Pak. Jadi kalau sampean pengen jihad fisik Pak, ya datang saja ke sana, bantu saudara kita di sana Pak, monggo ya. Tapi saya pikir cukup lah Pak ya. Mereka gak butuh fisik kita Pak. Mereka butuh doa dari kita dan bantuan dari kita ma'asyiral muslimin. Ya, saya Gaza itu Pak 2 kali saya masuk ke Gaza. Saya 2 kali masuk ke Palestina dan saya melihat betul luar biasa perjuangan mereka. Ini panjang Pak kalau saya bicara masalah ini. Tapi juga ada kafir Pak yang zimmi. Kafir yang masih diikat ikatan perjanjian damai dengan kita. Ya, termasuk saudara-saudara kita di sini Pak, di negeri ini Pak. Mereka tidak ada perang dengan kita. Ya, sampean punya kewajiban Pak, hanya menawarkan indahnya agama ini pada mereka. Ini jihad Pak. Jihad dengan dakwah. Saya khawatir, mohon maaf yang ada di perumahan Pak ya, punya tetangga Nasrani, Majusi segala macam. Terus sampean puluhan tahun diam Pak, nafsi lakum dinukum. Tak benar Pak. Sampean
silaturahim. Loh, silaturahim ini bukan hanya pada orang Islam saja, Pak. Pada orang kafir pun tetangga punya tetangga. Saya pernah menyampaikan di kitab ini pula, Pak, beberapa bulan yang lalu. Ada bab namanya babul jar, bab masalah tetangga, Pak. Tetangga kafir, tetangga muslim, dan masih ada hubungan kekerabatan. Tetangga kafir, Pak, punya satu kewajiban kita, Pak. Hormati tetangga kita. Tawarkan indahnya Islam ini pada mereka. Terima atau tidak, urusan dia dengan Allah. Ini jihad, Pak. Saya khawatir, Pak, tetangga kita nanti nuntut, ya Rab, saya ini tidak tahu apa itu Islam. Tetangga saya tidak pernah menawarkan kepada saya indahnya agama ini. Bahkan dia dengan saya memusuhi saya. Setiap melihat saya dibilang kafir. Tidak ada senyum, tidak ada apa dengan saya. Lalu bagaimana saya akan mendalami agama yang sangat indah ini? Gitu. Jangan-jangan, Pak, kita ini dituntut oleh mereka. Kita punya kewajiban loh, Pak, untuk amar ma'ruf nahi munkar, menawarkan indahnya Islam ini pada mereka, ma'asyar muslimin. Tidak terima ya sudah, Pak. Kita sama-sama menghargai satu sama lain. Nah, yang demi ini yang seperti ini, Pak, sampai punya kewajiban untuk mendakwai mereka. Nah, masalahnya sekarang ya akhil karim. Ini waktunya habis, Pak, ya. Orang-orang kafir seperti ini, Pak, tidak diam, Pak. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka terus-menerus memerangi kalian sampai kalian dimurtad, Pak, dari agama ini, Pak. Tidak bisa dimurtadkan, Pak, kayak di Palestina. Sekarang di mana ini? Di Sudan Selatan, di Mindanao, di Patani, di mana lagi nih, Pak? Di mana ini? Di Mogadishu dan lain sebagainya. Di Somal. Nah, saudara sekalian, tapi mereka ada perang yang lain bagi kita, Pak. Perang apa itu? Perang ekonomi, Pak. Ya. Sampai merasa tidak, Pak, ekonomi sampai yang diperangi oleh mereka, jamaah sekalian. Terjadi loh sekarang, saudara sekalian. Perang di dunia pendidikan. Ini dunia pendidikan kita, Pak, diobrak-abrik oleh mereka, Pak. Dirusak betul kita ini, Pak. Ada perang akhlak, Pak. Ini sampai hari kiamat, sampean harus punya izzah, Pak. Punya harga diri sebagai seorang muslim, Pak. Perang ekonomi, ini sering saya sampaikan, Pak. Tolong Bapak Ibu, pastikan setiap sampean belanja dalam hidup ini, Pak. Dalam keseharian kita, pastikan uang belanja kita jatuh kepada sesama muslim, Pak. Ini perang. Belanjaan sampean, ibu-ibu, mau beli beras, mau beli minyak goreng, mau beli sampo, mau beli sabun, beli apa saja, pastikan saya beli jatuh uang saya ke tangan seorang muslim, saudara saya. Walaupun yang memproduk nanti, Pak, mereka tidak apa-apa. Hulunya di mereka tidak apa-apa. Tapi saya ingin apa yang saya belanjakan uang saya, hatta beli HP sekalipun, Pak. Beli motor, hatta beli mobil pun. Pastikan saya beli mobil pada sesama muslim. Ustaz, mahal, Ustaz. Niatkan, Pak, mahal. Saya berinfak pada saudara saya. Ini jihad, Pak. Ini kalau masing-masing kita berpikir begini, Pak. Insya Allah, Pak, Maret yang apa itu, Pak? Gulung tikar semua, Pak. Betul itu, Pak. Punya izzah kita ini kaum muslimin. Ini perang jihad sepanjang kehidupan kita. Wis cukup ya. Sudah jam 5.40. Insya Allah, mudah-mudahan, Pak, Allah karuniakan kepada kita semangat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan sampai ada amanah besar, amanah keislaman ini, Pak. Tunjukkan Islam ini Islam yang rahmatan lil alamin. Dan ini butuh perjuangan dari kita semua. Mudah-mudahan kita terpilih, Pak, oleh Allah, manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang berada di garda terdepan, Pak, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan langkah-langkah kita semua diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita berdoa, mudah-mudahan semua dosa dan kesalahan kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, wahfazna bil Qur'an, wa akrimna bil Qur'an, wahdina bil Qur'an, wasaddid lana bil Qur'an. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-iman
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من جنودك المخلصين برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya agak panjang sedikit pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.